Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rofi Pasolinanda di channel Baitul Ahad yang berhashtagan ngobrol juga ibadah. Kenapa saya menghashtagan ngobrol juga ibadah? Karena konten-konten yang ada selama ini di YouTube saya miris, berisikan game, berisikan ngobrol ngalor ngidul ya, walaupun memang apapun yang dilakukan di sana pasti ada manfaatnya, tetapi supaya menjaga lebih ketat makanya saya membuat channel ini. Walaupun ngobrol tetapi bagaimana nih tetap diisi sebagai ada nilai ibadahnya. Oke, pada kesempatan kali ini sahabat Baitul Ahad, kita mulai ngobrolnya dari surat Al-Baqarah ayat 186. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wat da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ketika seorang hamba bertanya kepadaku, maka sesungguhnya aku berada dekat dengan mereka. Begitu kata Allah menyampaikan pesan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umatnya. Nah, yang menjadi poin dalam ayat ini adalah sa'alaka. Dalam tafsir As-Sa'di, sa'alaka ini bisa bermakna dua macam, yaitu permohonan dan ibadah. Oleh sebab itulah, berdoa bukan saja sebagai permintaan kebutuhan kita kepada Allah, tetapi bentuk berinteraksinya kita kepada Allah Sang Pencipta. Karena di dalam Islam sebagian besar ibadah itu dilakukan dengan berdoa, yaitu dengan berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita sekarang masuk kepada ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan kita untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah surat Al-Mu'min ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuh ada kata ud'uni. Berdoalah kepadaku astajib lakum, maka pasti aku akan mengabulkan permintaan itu. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Begitu. Karena sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Begitu. Ini adalah bentuk perintah Allah juga kepada seorang hamba untuk senantiasa meminta kepada Allah. Allah yang maha besar, Allah yang maha segalanya, Allah yang memiliki semuanya. Apapun yang menjadi kebutuhan seorang hamba, ud'uni, minta sama aku kata Allah, maka aku akan mengabulkannya. Kemudian kita masuk ke ayat kedua. Ayat kedua ada di surat Al-A'raf. Ud'u Rabbakum tadarru'aw wa khufyah. Berdoalah kepada Tuhanmu, memintalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan dengan suara lembut. Nah, di sini ada tata cara. Selain perintah untuk berdoa di dalam surat Al-A'raf ayat 55 ini, Allah juga memberikan petunjuk bagaimana cara berdoa. Salah satunya adalah khufyah, yaitu dengan bersuara pelan, lembut. Nah, yang kedua adalah ketika kita meminta kepada Allah, memohon kepada Allah, yaitu dengan cara menempatkan posisi kita sebagai hamba, yaitu dengan status yang serendah-rendahnya ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, ayat Al-Quran, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wada'uhu khaufan wa tama'an inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin.
Wala tufsidu, dan janganlah kalian merusak fil ardi, di bumi, ba'da islahiha, setelah kalian membenahinya, memperbaikinya. Wada'uhu, dan mintalah, katanya, khaufan, dengan rasa takut, wa tama'an, dan penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perintah Al-Qur'an untuk umat muslim dan umat mukmin untuk senantiasa berdoa kepada Allah, meminta dan berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada enggak hadis-hadis Rasulullah tentang perintah untuk berdoa? Ada. Yang pertama yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Anas bin Malik. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah inti, substansi, pokok daripada ibadah. Mengapa dikatakan seperti itu? Karena sebagian besar ibadah yang ada di dalam Islam itu adalah doa, permohonan, meminta, bentuk berinteraksi. Contohnya di dalam sholat. Ada yang mengatakan kan, as-sholat ay ad-du'a. Sholat itu adalah doa. Nah, dijawab sama Rasulullah, doa itu mukhul ibadah. Berarti sholat itu adalah inti daripada ibadah. Karena sholat itu sendiri adalah doa. Hadis yang kedua adalah ad-du'a yanfa'u mimma yanzil wa mimma lam yanzil. Doa itu bermanfaat baik untuk sesuatu yang sudah turun atau terjadi, atau yang belum terjadi, atau yang belum turun. Dalam arti lain, doa itu bisa merubah takdir, gitulah kasarnya. Nah, hadis yang kedua ini diriwayatkan oleh Hakim radhiyallahu anhu. Kemudian hadis yang ketiga ini masih mirip dengan yang di atas, hanya ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, di mana Rasulullah SAW, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah, masih sama, cuma beda redaksinya saja. Kemudian yang keempat adalah Nabi Muhammad SAW, man lam yas'alillah yaghdab alaih, katanya gitu. Ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Kemudian hadis yang berikutnya masih sama, hanya bentuk redaksinya berbeda karena diriwayatkannya pun berbeda. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Begini redaksinya, tapi masih sama maknanya. Man lam yada'ullah ta'ala yaghdab alaih. Barang siapa orang yang tidak berdoa kepadaku, kata Allah, maka Allah akan marah. Tuh. Berarti kalau doa itu disebut ibadah, ketika dia tidak berdoa, berarti sama dengan dia tidak beribadah kepada Allah. Masih banyak lagi hadis dan ayat Al-Quran yang memerintahkan untuk umat Islam, umat mukmin untuk selalu beribadah kepada Allah. Ya karena tadi poinnya, bukan hanya meminta, sarana meminta kebutuhan kita, tetapi sarana untuk berinteraksi, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah tadi ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah yang memerintahkan kita untuk selalu tidak meninggalkan berdoa. Karena doa itu penting untuk diri kita. Karena pertama untuk sarana kita beribadah, yang kedua untuk sarana kita berkomunikasi, berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sedih, kita mengadu, kita berkomunikasi sama Allah yang menciptakan kita. Ya Allah, aku lagi sedih nih. Kemudian berinteraksi ketika kita mendapatkan sebuah masalah yang sangat bingung, kita berinteraksi kepada Allah juga, yaitu dengan doa. Nah, ketika kita berinteraksi dengan Allah dengan cara berdoa, karena doa itu adalah ibadah, maka dicatatlah sebagai ibadah. Kita mendapatkan pahala. Berdoa mendapatkan pahala. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, salah satu cara beribadahnya manusia itu adalah dengan berdoa kepada Allah.
meminta semua kebutuhan kita, berinteraksi melalui doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan pernah sepelekan yang namanya doa, terutama doa-doa setelah kita sholat 5 waktu. Kita pengen apa, minta sama Allah. Kita mendapatkan masalah, kita minta setelah sholat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Astajib lakum, katanya, pasti aku akan mengabulkan. Tapi kalau orang-orang yang sombong biasanya tidak mau berdoa, maka di situ Allah akan godob, Allah akan marah kepada orang-orang yang nggak pernah berdoa, seolah-olah dia bisa memenuhi kebutuhannya. Ya, walaupun tanpa perlu kita meminta, Allah sudah memenuhi semua rezeki kita, Allah telah memenuhi semua kebutuhan kita. Tetapi sebagai sarana beribadah tadi, kita harus berdoa supaya kita mendekatkan, supaya kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin lanjutannya, ketika kita sudah masuk, dibukakan ranah berdoa itu seperti apa, maka disitulah kedekatan seorang hamba dengan Allah. Ketika ingin sesuatu, berdoa. Ketika ingin sesuatu, berinteraksi dengan Allah, maka disitulah kedekatan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebagai permulaan. Video-video berikutnya insya Allah akan berisikan tentang doa-doa. Nanti akan saya bahas juga kenapa doa ini, kenapa doa itu. Insya Allah nanti semuanya yang ada kalimat doa, yang ada referensinya, semua nanti saya akan uploadkan, tapi satu-satu. Nah, silahkan sahabat Baitul Ahad, pilih deh doa-doa yang kira-kira sesuai, kira-kira gampang. Wah, ini doa kita banget nih, aku pakai doa ini aja lah. Oh, aku doa ini aja lah yang simple. Yang penting ada usaha kita untuk beribadah dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti pilih saja doa-doa yang mudah, doa-doa yang gampang, doa-doa yang menarik, doa-doa yang jodoh sama kita, yang doa-doa yang klop sama kita gitu. Insyaallah, terima kasih untuk kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.